Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Andy Mitten ini menulis sebuah artikel yang menarik di The Athletic, di mana dia berbicara dengan 6 mantan pemain Manchester United di Malta. Mereka berkumpul untuk merayakan 65 tahun klub supporter di Malta. Dan ada banyak pendapat apa hal yang dibutuhkan untuk diperbaiki. Masing-masing pemain menyebutkan hanya satu, dan nanti juga gue di akhir video ini akan menyebutkan satu ya. Tentu saja kalau membahas terkait dengan hal yang harus diperbaiki, ada pendapat dan pastinya ada suara-suara mengatakan semuanya diperbaiki. Kayaknya tidak ada yang positif, semuanya di Manchester United ini negatif. Gua secara ringan amatiran, gua paham betul memang banyak hal yang harus diperbaiki. Tapi juga menyebut segala sesuatunya ini buruk di Manchester United, menurut gua mungkin agak kurang tepat ya. Karena bagaimanapun Manchester United berhasil menutup musim lalu dengan trofi, dan trofi diraih pun juga dengan cara yang luar biasa, mengalahkan tim yang menjadi juara liga yang lebih diunggulkan, yang merupakan salah satu tim terbaik di dunia. Artinya tidak seluruhnya negatif, ada beberapa hal yang positif, walaupun ya gue sepakat ada banyak sekali hal yang harus diperbaiki. Dan untuk tetap supaya bisa katakanlah objektif ya, gue mengikuti nanti mantan pemain dari Manchester United, di mana mereka ini menyebutkan satu. Oke, Lee Sharp menyebutkan cedera. Anda tidak bisa mengatakan ya kalau para pemain ini, atau ya Anda bisa mengatakan kalau skuad Manchester United ini di posisi ini dan posisi itu bisa dilengkapi. Tapi ketika banyak yang cedera, situasinya akan sangat berbeda. Ada banyak pemain yang atau pemain-pemain kunci bahkan yang mengalami cedera dengan cukup panjang, dengan cukup lama. Tidak ada yang ingin cedera, dan itu merupakan hal yang terburuk untuk seorang pemain. Saya berbicara dari pengalaman ya. Namun ya, apakah ini merupakan bad luck atau karena cara bermain atau cara latihan, ataukah karena pre-season? Ya, tapi ini sebenarnya tidak bisa, di mana ada banyak pertandingan pemain itu tidak bisa dimainkan ya, artinya tidak bisa cedera karena tidak bisa dimainkan karena cedera. Oke. Lee Sharp tentang cedera. Jaap Stam, recruitment sangat sulit untuk dilihat dari sisi luar. Nah, ini dia mengakui dari sisi luar itu sulit untuk dilihat. Anda selalu bisa atau akan selalu menebak-nebak. Tapi kalau melihat pemain yang masuk, apakah mereka ini sesuai dengan filosofi dari manajer? Apakah mereka punya kualitas untuk bermain di Manchester United, yang klub mengeluarkan banyak uang ya untuk mendatangkan pemain tersebut. Oke, ini sangat menarik. Jaap Stam melihat rekrutmen merupakan hal yang harus diperbaiki. David May, mantan pemain belakang dari Manchester United, mengatakan striker. Manchester United membutuhkan penyerang lainnya. Anthony Martial sudah pergi, jadi kita butuh seseorang untuk bermain bersama Rasmus Højlund. Mungkin seseorang yang memiliki pengalaman ya, karena Anda akan bermain dengan 2 pemain sayap yang datang secara dari luar ya, bermain lalu masuk ke dalam, dan mereka membutuhkan layanan atau penyediaan bola yang sangat terbatas. Oke, jadi butuh pemain depan. Ini yang dilihat oleh David May. Walaupun David May juga menyebutkan misalnya pemain belakang ini juga butuh didatangkan di Manchester United. Danny Simpson melihat yang harus diperbaiki adalah lini tengah. Lihat pemain-pemain tengah di beberapa tim Premier League. Mereka memiliki kaki-kaki. Apakah Manchester United memilikinya? Mereka butuh pemain box to box yang solid, yang bisa memenangkan bola, yang bisa memimpin dan bisa bermain bersama dengan Kobbie Mainoo, di mana Kobbie Mainoo ini dinilai belum berpengalaman. Oke. Dia menyebutkan nama Declan Rice. Mungkin bisa menjadi pemain yang ideal, tapi dia tidak akan datang. Saya suka Scott McTominay, tapi dia tidak berada di peran tersebut. Itu yang disebutkan oleh Danny Simpson. Ronnie Johnson, mantan pemain belakang dari Manchester United, menyoroti tentang cedera. Erik ten Hag mengatakan ya bahwa apa yang menyebabkan semua cedera ini
kenapa banyak pemain belakang yang mendapatkan cedera, khususnya cedera hamstring. Ini apakah karena surface ya, karena lapisan paling atas dari lapangan permukaan, atau dari cara Manchester United bermain, atau dari cara ofisial dari Manchester United beraksi. Ada banyak hal yang harus kurang lebih dianalisa, tapi Ronnie Johnson melihat cedera ini yang harus diperbaiki. Danny Webber melihat dari sisi striker, kurang lebih sama ya dengan tadi siapa yang menyebutkan juga striker, yaitu adalah David May. Dia menyoroti Rasmus Højlund yang bermain sendirian, dia butuh kompetisi. Anthony Martial sudah tidak berada lagi di klub, sehingga butuh pemain lain di lini depan. Pemain seperti Oli Watkins ini bisa jadi tepat ya. Dia mengetahui liga, dia berpengalaman, dia memiliki attitude yang luar biasa, humble, tapi dia baru saja menandatangani kontrak baru di Aston Villa. Jadi Aston Villa tidak akan menjual Oli Watkins. Oke, jadi macam-macam, ada cedera, ada striker, ada pemain tengah. Apakah ada pemain belakang? Oh ya, ada juga recruitment dari Jaap Stam. Bagaimana gue melihat hal yang harus diperbaiki di Manchester United. Sekali lagi, kalau ingin berpola pikir atau bermindset negatif, semuanya akan disebutkan. Tapi seperti gue katakan, gue akan menyebutkan satu. Menurut gue yang harus diperbaiki jelas soal masalah fisik, soal masalah cedera. Karena cedera ini jelas yang menghantam Manchester United musim lalu, yang membuat lini belakang memiliki banyak kombinasi, center back memiliki banyak kombinasi, bahkan back kiri nyaris tanpa pemain murni di posisi back kiri. Pemain lini depan pun juga beberapa kali berganti-ganti. Artinya skema yang diinginkan oleh tim kepelatihan dari Manchester United musim lalu berantakan karena cedera. Ini unsur yang paling penting. Di samping gue juga paham sekali lagi ya hal-hal lainnya. Dan gue melihat kalau seandainya unsur fisik ini atau cedera bisa diminimalisir atau bahkan diperbaiki, ini mungkin 50% dari permasalahan dari Manchester United musim lalu, atau bahkan lebih dari 50%, ini sudah bisa teratasi. Karena dengan ketersediaan pemain yang lebih banyak ya, pemain bisa bermain lebih sering, ada rutinitas, konsep di sana, pilihan juga banyak. Ini sangat memudahkan semua pihak, pelatih dan juga pemain yang menerapkan strategi instruksi di atas lapangan. Tapi dengan situasi cedera, ya pemain-pemain baru misalnya, termasuk contoh Andre Onana sebagai penjaga gawang baru, dia kesulitan untuk bisa beradaptasi dengan lini belakang Manchester United, di mana mereka merupakan satu kesatuan pemain belakang ya kan. Lalu kalau melihat tidak ada bek kiri, ini jelas merupakan kesulitan juga yang sangat besar, bagaimana sektor kiri ini menjadi titik lemah besar dari Manchester United. Belum lagi kalau kita melihat pergerakan pemain yang tidak cair di atas lapangan, lini depan pun juga beberapa kali tampil tanpa striker murni. Ini bukan kondisi ideal sekali lagi. Jadi cedera menurut gua ini hal yang harus diperbaiki untuk musim depan. Dan memperbaiki itu tidak hanya dengan mengganti staf medis saja, enggak, karena gue melihat ada hal yang komprehensif, ada juga hal yang lebih luas lagi. Misalnya, beberapa kali gue sebutkan, cedera musim lalu ini sangat mungkin terjadi karena jadwal ketat musim lalu dikombinasikan dengan situasi pre-season Manchester United yang juga sangat padat jadwalnya. Dikeluhkan oleh Christian Eriksen dan juga pemain-pemain lain, kabarnya demikian. Dan langsung terlihat dari awal musim Manchester United sudah kelabakan ya untuk urusan fisik. Di pertandingan pertama menghadapi Wolves gue lihat, dan gue ingat bagaimana kecepatan counter attack dari pemain Wolves ini sangat merepotkan pemain belakang Manchester United, di mana sistem permainan yang ingin diterapkan mungkin membutuhkan mobilitas yang tinggi, kemampuan fisik juga yang tinggi. Dan ketika ini tidak sinkron, berantakan di atas lapangan, dan akhirnya justru lebih parah ya, bagaimana banyak pemain yang cedera, bahkan akhirnya jadi banjir cedera. Dan menurut gue ini harus diperbaiki musim depan. Gue tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Ada Ineos saat ini yang sangat gue harapkan, dan karena ini sudah merupakan problem yang sangat terlihat, dan gue yakin mereka juga mengetahui dan sedang mencari solusi.
Sekali lagi solusinya tidak hanya dengan cara mengganti staf medis misalnya ya. Mereka juga punya kompetensi tentu saja. Mungkin sistemnya, mungkin cara kerjanya, mungkin fasilitasnya. Ini hal-hal juga yang harus bisa dilihat. Mungkin program dari preseason yang harus dibikin berbeda. Ini juga bisa salah satu hal yang diperbaiki untuk musim depan. Tapi dari beberapa hal yang disebutkan oleh mantan pemain Manchester United, rata-rata gue sepakat ya. Mereka juga memiliki pandangan masing-masing, tapi mereka hanya menyebutkan satu, karena kalau dibuka ya pasti pendapatnya akan jadi liar sih menurut gue, menyebutkan semua hal dan seakan-akan klub ini hanya ada negatif-negatifnya. Dan gue sebagai fans, gue tidak ingin seperti itu sih, melihat semuanya ini negatif, enggak. Tapi banyak yang negatif, yes, tapi ada juga hal-hal positif yang tetap bisa terjadi di Manchester United musim lalu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Satu hal yang harus diperbaiki untuk musim depan? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.